Sudirman dilahirkan pada 24 Januari 1916 di Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, di kaki Gunung Slamet, Jawa Tengah. Ayahnya yang bernama Karsid Kartawiraji adalah seorang mandor di sebuah pabrik tebu di daerah Purwokerto. Adapun ibunya yang bernama Sijem adalah seorang wanita desa biasa. Sejak bayi, Sudirman diangkat sebagai anak oleh pamannya, Raden Cokro Swenardjo. Raden Cokro Swenardjo adalah seorang asisten wedana di Rembang. Sudirman memperoleh pendidikan di HIS Taman Siswa, kemudian pindah ke sekolah MULO Wiroro Tomo dan tamat pada 1924. Jiwa militansinya tertempa sejak ia masuk Hizbullah Kepanduan Muhammadiyah. Dalam organisasi ini, Sudirman menunjukkan diri sebagai pandu yang berdisiplin, militan, dan bertanggung jawab. Meskipun sejak kecil didikan dan dibesarkan di kalangan keluarga pamong praja, Sudirman tidak memiliki cita-cita menjadi pegawai pamong praja. Sudirman malah melanjutkan pendidikan ke Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo setelah tamat dari Wiworo-Tomo. Selanjutnya, ia diangkat menjadi guru di HIS Muhammadiyah, tempat ia mengembangkan kegemarannya kepada pembelajaran bahasa Indonesia, ilmu pasti, dan sejarah. Dalam lingkungan pendidikan di sekolah tersebut, itulah benih-benih cinta Sudirman terhadap tanah air mulai tertanam. Sejak diangkat menjadi kepala sekolah dasar Muhammadiyah, ia mampu menciptakan hubungan yang erat antara sesama rekannya. Ia bersikap terbuka dan siap memberi petunjuk maupun jalan pemecah setiap masalah yang dihadapi sesama guru. Pada tahun 1936, Sudirman menikah dengan Alfiah, teman sekolah sewaktu bersekolah di Taman Siswa Purwokerto. Dari perkawinannya tersebut, Sudirman dikaruniai 7 orang anak. Pada masa awal pendudukan Jepang di Indonesia, Sudirman yang memiliki bakat sebagai pengajar berusaha mendapatkan izin pemerintah Jepang untuk membuka kembali sekolah Muhammadiyah. Usahanya berhasil setelah mengalami berbagai kesulitan. Beberapa bulan kemudian, Sudirman meninggalkan profesi sebagai guru dan mengikuti latihan militer pada saat Jepang membentuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Pengetahuan dan keterampilan teknik militer yang diperolehnya dari Lembaga Pendidikan Perwira PETA di Bogor sangatlah minim, tetapi manfaat besar yang diperolehnya dari pendidikan tersebut adalah kepercayaan kepada diri sendiri sebagai salah satu generasi muda yang sedang berdiri di ambang kemerdekaan bangsanya. Sesuai mengikuti latihan pendidikan Perwira PETA di Bogor, Sudirman diangkat menjadi Komandan Batalion PETA di Kroya. Dalam jabatannya ini, ia mempraktikkan ilmu yang didapatnya tersebut dalam suatu satuan militer yang sungguh-sungguh. Ternyata, ia merasa memiliki bakat untuk berkecimpung dalam dunia militer. Gaya kepemimpinan yang memadukan antara disiplin militer dan pendekatan informal menjadikan Sudirman sangat dihormati dan disegani. Ia juga sangat memperhatikan kesejahteraan para prajurit anak buahnya. Kadangkala Sudirman bersikup tegang dengan para pengawas Jepang untuk membela kepentingan bawahannya. Karena sikapnya ini, ia sering dicurigai aparat pengawas pemerintah Jepang. Ketika revolusi kemerdekaan meletus, Sudirman yang sedang berada di Jawa Barat bergegas pulang ke Banyumas. Di daerah ini, Sudirman mengambil langkah-langkah untuk menyusun organisasi Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Badan yang telah diumumkan pendiriannya oleh pemerintah pada 22 Agustus 1945 ini menghimpun para anggota bekas satuan-satuan militer pada zaman Jepang, antara lain PETA, Heiyu, Seinindan, Keibodan, Kaikun, dan polisi. Tindakan pertama dalam kapasitasnya sebagai kepala BKR ke Residen Banyumas adalah bersama MR Ishak Cokro Hadi Suryo, yang baru saja diangkat sebagai Residen Banyumas oleh pemerintah RI, mengadakan diplomasi dengan Komandan Batalion Jepang setempat. Perundingan tersebut menghasilkan penyerahan semua senjata api tentara Jepang yang ada di Keresidenan Banyumas tanpa harus memberikan korban nyawa. Hal ini merupakan prestasi tersendiri mengingat di daerah lain, masalah yang menyangkut persenjataan tentara Jepang ini pada awal-awal revolusi kemerdekaan banyak menimbulkan pertumpahan darah.
Seperti halnya para kepala BKR di berbagai keresidenan lainnya, ketika pemerintah mengumumkan pendirian Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945, Sudirman menggabungkan satuan-satuan BKR di Banyumas menjadi Satuan-Satuan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Semua satuan TKR yang berada di Banyumas tersebut kemudian dipersatukan ke dalam satu formasi yang kemudian ditetapkan menjadi Divisi 5 Banyumas. Sudirman menjadi panglimanya dengan pangkat kolonel. Jiwa kepemimpinan Sudirman dalam dunia militer teruji kembali ketika dalam jabatannya sebagai Panglima Divisi 5 Banyumas berhasil menetapkan strategi sumpit urang untuk mengalahkan dan mengusir tentara sekutu dari daerah Ambarawa ke Semarang pada Desember 1945. Peristiwa yang dikenal sebagai Palagan Ambarawa itu dicatat dengan tinta emas dalam sejarah perang kemerdekaan Indonesia. Untuk mengenang peristiwa tersebut, setiap tanggal 12 Desember diperingati Hari Infanteri. Di tengah suasana tanah air yang genting karena banyaknya pertempuran dengan pihak Jepang dan sekutu, di Yogyakarta diselenggarakan konferensi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 12 November 1945. Hasil konferensi tersebut memilih Kolonel Sudirman, Panglima Divisi 5 Banyumas, sebagai pemimpin tertinggi TKR, sedangkan sebagai Kepala Staf dipilih Urip Sumoharjo. Namun, pengangkatan Kolonel Sudirman dalam jabatan tersebut baru terlaksana setelah pertempuran Ambarawa selesai. Pada 18 Desember 1945, pemerintah mengangkat secara resmi Kolonel Sudirman sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Sebagai Kepala Staf TKR diangkat Urip Sumoharjo dengan pangkat Letnan Jenderal. Sejak saat itu, mulailah diletakkan landasan-landasan awal bagi kehidupan TKR. Sebagai Tentara Nasional Bangsa Indonesia, Jenderal Urip meletakkan landasan teknis militer, sedangkan Jenderal Sudirman meletakkan landasan kejiwaan. Duet kepemimpinan Jenderal Sudirman dan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo dalam memimpin TKR membawa dampak yang positif bagi perkembangan dan pertumbuhan tentara nasional pada masa-masa awal. Walaupun tugas kedua tokoh ini tidaklah gampang, karena harus menata satuan-satuan tentara yang sudah terbentuk secara spontan dan dari bawah dalam suasana revolusioner yang hiruk-pikuk, disiplin, dan ketertiban masih sukar dicari. Dalam kondisi seperti inilah, bakat kepemimpinan Sudirman tampak efektif menghadapi tugas penertiban organisasi suatu tentara yang masih jauh dari profesionalisme, maka non-profesionalisme fleksibel dapat mengisi profesionalisme yang kuat pada diri Urip Sumoharjo. Selain itu, usia Sudirman yang relatif muda, yaitu 29 tahun, ketika terpilih menjadi Panglima Besar merupakan suatu aset dalam menghadapi para panglima bawahannya, yang rata-rata masih berusia muda dan bersikap emosional. Sudirman merupakan sosok yang bisa menenangkan dan menstabilkan mereka. Sejak 1946, mulai tertekanlah amanat-amanat Panglima Besar yang isi dan nadanya khas dari soal-soal nasional yang menyangkut pertahanan dan angkatan perang. Anak-anakku, segenap anggota polisi negara, serta seluruh anggota laskar dan barisan perjuangan, merupakan kalimat yang baku dalam setiap awal amanat pada masa-masa permulaan kemerdekaan. Hal itu menggambarkan pula tradisi hubungan antar bapak dan anak yang terdapat dalam lingkungan TNI yang masih hidup hingga sekarang antara komandan dan anak buah.